Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Desiandayani, nomor absen 22 kelas 11-8. Yuk simak videonya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dibahas pada artikel tersebut? Artikel tersebut membahas tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi, membahas bagaimana perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa berbagai tantangan baru bagi Pancasila. Di era internet, media sosial, dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila mulai tergerus oleh pengaruh luar dan oleh gaya hidup masyarakat modern. Artikel tersebut menjelaskan bahwa muncul berbagai ideologi alternatif seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme yang mudah menyebar melalui dunia digital. Selain itu, polarisasi konflik mendapat intoleransi dan penyebaran hoaks menjadi ancaman nyata bagi persatuan Indonesia. Artikel juga membahas bagaimana budaya individualisme dan konsumerisme di internet melemahkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Di sisi lain, kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda membuat nilai-nilai dasar bangsa semakin sulit dipertahankan di era digital. Pertanyaan yang kedua yaitu, kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada di dalam artikel tersebut? Yang pertama yaitu karena adanya penyebaran ideologi alternatif. Tantangan pertama adalah penyebaran ideologi alternatif yang bisa dengan mudah diakses melalui internet. Dengan hanya satu klik, masyarakat dapat melihat berbagai pemikiran dari seluruh dunia, mulai dari radikalisme, ekstremisme, hingga liberalisme yang berlebihan. Konten-konten seperti ini sering muncul dalam bentuk video pendek, meme yang lucu, hingga tulisan yang provokatif. Menurut data Komin FC, tahun terakhir, lebih dari 11.000 konten radikal terdeteksi beredar setiap tahun di internet Indonesia. Ini membuktikan bahwa ruang digital bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga arena penyebaran ideologi yang berbahaya jika tidak difilter dengan baik. Generasi muda termasuk kelompok yang paling rentan karena sering menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Tanpa kemampuan berpikir kritis, seseorang bisa dengan mudah terpengaruh ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, yaitu polarisasi dan fragmentasi sosial. Tantangan kedua adalah polarisasi sosial. Media sosial mudah kita mengakses informasi, tetapi juga membuat orang mudah terpecah karena perbedaan pendapat. Saat ini, banyak orang lebih percaya pada opini influencer atau konten viral dibandingkan fakta yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat mudah terprovokasi, terpecah dalam kelompok, dan saling menyerang satu sama lain. Fenomena ini jelas bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Polarisasi digital bahkan sering terbawa ke dunia nyata, seperti munculnya perdebatan panas, konflik antar kelompok, dan menurunnya rasa toleransi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu individualisme dan konsumerisme. Tantangan berikutnya adalah peningkatan budaya individualisme dan konsumerisme. Aplikasi digital, iklan online, dan influencer sering mempromosikan gaya hidup serba instan yang berorientasi pada diri sendiri. Semangat gotong royong perlahan memudar ketika masyarakat lebih sibuk mengejar popularitas, barang-barang mahal, dan kebutuhan pribadi. Menurut survei We Are Social, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Paparan yang terus-menerus terhadap budaya konsumtif membuat nilai solidaritas dan
kebersamaan semakin berkurang. Hal ini bertentangan dengan sila keempat dan kelima Pancasila yang menekankan musyawarah, kebersamaan, dan keadilan sosial. Dan yang keempat, ada maraknya berita palsu atau hoaks dan disinformasi. Salah satu ancaman terbesar di era digital adalah hoaks. Menurut Kominfo, dalam 1 tahun bisa ditemukan lebih dari 8.000 hoaks yang beredar di berbagai platform. Hoaks dapat memecah belah masyarakat, merusak reputasi seseorang, dan munculnya rasa saling curiga. Banyak hoaks yang sengaja dibuat untuk tujuan politik, ekonomi, bahkan ideologis. Masyarakat tidak pandai memilah informasi, mereka dapat terjebak dalam opini yang salah dan berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran serta keadilan dalam Pancasila. Dan yang kelima, juga ada keterbatasan pengawasan dan regulasi. Perkembangan teknologi lebih cepat daripada regulasi. Negara, pemerintah tidak selalu mampu mendeteksi semua konten negatif yang menyebar di media sosial. Banyak platform digital berasal dari luar negeri, sehingga proses pengawasan menjadi lebih sulit. Akibatnya, ruang digital menjadi sangat bebas dan kebebasan tanpa batas sering digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kebencian, propaganda, dan ideologi anti-Pancasila. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman generasi muda tentang Pancasila. Tantangan terakhir adalah kurangnya internalisasi nilai Pancasila pada generasi muda. Banyak siswa menganggap pelajaran Pancasila membosankan, hanya teori dan tidak relevan dengan kehidupan digital. Padahal Pancasila sangat penting sebagai panduan moral dan menggunakan teknologi. Sementara itu, konten digital lain jauh lebih menarik dan interaktif, sehingga nilai Pancasila kalah bersaing. Jika generasi muda kehilangan pemahaman tentang Pancasila, maka masa depan bangsa akan terancam. Pertanyaan yang kedua yaitu, kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada di dalam artikel tersebut? Yang pertama yaitu karena adanya penyebaran ideologi alternatif. Tantangan pertama adalah penyebaran ideologi alternatif yang bisa dengan mudah diakses melalui internet. Dengan hanya 1 klik, masyarakat dapat melihat berbagai pemikiran dari seluruh dunia, mulai dari radikalisme, ekstremisme, hingga liberalisme yang berlebihan. Konten-konten seperti ini sering muncul dalam bentuk video pendek, meme yang lucu, hingga tulisan yang provokatif. Menurut data Komin FC, tahun terakhir, lebih dari 11.000 konten radikal terdeteksi beredar setiap tahun di internet Indonesia. Ini membuktikan bahwa ruang digital bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga arena penyebaran ideologi yang berbahaya jika tidak difilter dengan baik. Generasi muda termasuk kelompok yang paling rentan karena sering menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Tanpa kemampuan berpikir kritis, seseorang bisa dengan mudah terpengaruh ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, yaitu polarisasi dan fragmentasi sosial. Tantangan kedua adalah polarisasi sosial. Media sosial mudah kita mengakses informasi, tetapi juga membuat orang mudah terpecah karena perbedaan pendapat. Saat ini, banyak orang lebih percaya pada opini influencer atau konten viral dibandingkan fakta yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat mudah terprovokasi, terpecah dalam kelompok, dan saling menyerang satu sama lain.
Fenomena ini jelas bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Polarisasi digital bahkan sering terbawa ke dunia nyata, seperti munculnya perdebatan panas, konflik antar kelompok, dan menurunnya rasa toleransi. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana solusi dan solutif yang Anda tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut. Solusi dan solutif sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda, ada banyak langkah penting yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dan menjaga Pancasila tetap relevan. Yang pertama yaitu solusi untuk diri sendiri. Meningkatkan literasi digital dengan kebiasaan cek sumber, bandingkan informasi, dan klarifikasi kebenaran sebelum menyebarkan sesuatu. Ada juga dengan cara menerapkan etika digital dengan bersikap sopan, menghargai perbedaan, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Yang ketiga, menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu dengan membatasi konsumsi konten negatif dan memperbanyak konten edukatif. Yang kedua yaitu ada solusi di lingkungan sekolah. Membuat komunitas literasi digital untuk memerangi hoaks dan menyebarkan informasi positif. Dan juga ada mengadakan lomba poster, video, atau konten digital tentang nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menghidupkan kembali budaya gotong royong melalui kegiatan nyata seperti kerja bakti ataupun program sosial sekolah. Dan yang ketiga, solusi di media sosial. Yang pertama, menciptakan dan membagikan konten positif seperti ajakan, toleransi, persatuan, dan sikap saling menghargai. Dan melaporkan akun atau konten yang menyebarkan kebencian, radikalisme, atau provokasi. Dan yang terakhir yaitu menjadi agen perdamaian digital dengan memberi komentar yang menenangkan saat muncul perdebatan keras di internet. Yang keempat, solusi kolaboratif. Mendukung program-program pemerintah seperti siberkreasi dan gerakan anti hoaks, dan mengikuti kegiatan sosial, aksi kemanusiaan, dan kampanye gotong royong sebagai wujud nyata nilai Pancasila. Dan yang terakhir, mengajak teman sebaya untuk berdiskusi tentang pentingnya Pancasila agar pemahaman terhadap nilai kebangsaan kembali kuat. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kesimpulan. Pancasila sebagai ideologi negara tetap sangat penting dan relevan. Tetapi menghadapi tantangan berat di era digital, tantangan tersebut muncul karena masuknya ideologi baru melalui internet, meningkatkan hoaks dan polarisasi, serta gaya hidup individualistik yang berkembang di dunia digital. Namun, tantangan ini bukan tanda bahwa Pancasila melemah. Justru ini adalah kesempatan untuk memperkuatnya. Generasi muda memiliki peran besar sebagai garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Dengan literasi digital yang baik, sikap bijak dalam bermedia sosial, dan semangat gotong royong baik secara online maupun offline, generasi muda dapat menjaga persatuan, toleransi, dan keadilan sosial. Maka Pancasila bukan hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi terus hidup dan berkembang untuk memadu bangsa Indonesia di era digital. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.